فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amma ba'du. Insyaallah pada siang hari ini akan kita lanjut bacaan kita di dalam kitab Nasihatil Nisa, di mana kita telah sampai pada halaman 206, Khisalun Sayyi'ah. Qalat asy-syaikh Ummu Abdillah wafaqahallahu ta'ala, khisalun sayyi'atun, beberapa perangai yang buruk. Khisalun jamak dari khoslatun, beberapa poin-poin yang buruk, beberapa perangai-perangai yang buruk. Qalat al-hajru, al-hajru artinya adalah memutus hubungan. Tidak menyapa, tidak mengucapkan salam, itu al-muqata'ah. Al-hajr adalah al-muqata'ah, memutus hubungan. Ini merupakan khisal sayyi'ah. Nanti insyaallah akan kita sebutkan beberapa rinciannya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-mujallad al-ashir safhah 492. Haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Ibn Shihab an Atha ibn Yazid al-Laythi an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lirajulin ay yahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha fa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang laki-laki, mencakup juga perempuan, lirajulin mencakup juga perempuan, karena perempuan itu adalah saudarinya laki-laki di dalam hukum. Maka hukum ini umum untuk laki-laki dan perempuan. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan contoh saja untuk laki-laki. Tidaklah halal bagi seseorang untuk menghajar, memutus hubungan saudaranya fauqa thalathi layalin, lebih dari 3 malam, lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, keduanya bertemu, fayuridu hadza wa yuridu hadza, satunya berpaling dan satunya juga berpaling. Ini adalah tafsir dari hajar, yaitu sama-sama berpaling, tidak saling menyapa, tidak saling mengucapkan salam. Wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam, dan sebaik-baik dari keduanya adalah yang memulai untuk mengucapkan salam, yaitu mengakhiri muqata'ah, mengakhiri boikotnya. Jadi yang paling baik adalah yang mengajak damai terlebih dahulu, itulah yang paling baik dari keduanya.
Hadis-hadis seperti ini sudah sering kita dengar dan juga alhamdulillah sudah sering kita jelaskan bahwasanya hajar di sini adalah memutus hubungan disebabkan karena urusan dunia, urusan pribadi, urusan dunia. Ini nggak boleh memutus hubungan lebih dari 3 hari atau 3 malam. Adapun jika dikarenakan sebab yang syar'i, maka boleh lebih dari itu, menghajar karena urusan agama. Jadi menghajar sendiri itu ada 2, memutus hubungan itu ada 2, memutus hubungan karena alasan dunia, madzalim, kedoliman. Yang kedua adalah memutus hubungan karena haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu karena agama. Jadi memutus hubungan itu ada 2, dikarenakan hak sesama, itulah urusan dunia, karena haknya pribadi atau haknya keluarga, itu namanya memutus hubungan karena urusan dunia. Yang kedua adalah memutus hubungan karena haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hajar li ajlid din, disebabkan urusan agama. Maka hajar disebabkan urusan dunia ini dibolehkan, namun maksimal 3 malam atau 3 hari. Adapun hajar karena urusan agama, maka dibolehkan lebih sampai kebutuhannya tercukupi, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti hajar karena urusan agama itu juga dibagi lagi nanti. Kemudian kenapa syariat mengizinkan dengan batasan tersebut? Karena syariat ini juga mentoleransi juga yang namanya manusia pasti ada perasaan. Nah, perasaan itu pasti ada kebencian, ketidaksukaan dan yang semisalnya. Maka Islam juga mengizinkan bagi seseorang untuk meluapkan perasaannya, namun harus dibatasi 3 hari, setelah itu harus dihilangkan. Karena kalau seandainya nggak diizinkan sama sekali untuk menghajar, ini justru akan lebih berbahaya, mengajari seseorang untuk berbuat nifaq, benci tapi pura-pura suka, tetap mengucapkan salam padahal hatinya benci. Ini namanya nifaq. Karena itu Islam juga tidak mengajarkan seperti itu, memberikan izin untuk meluapkan rasa, emosi, kekesalan dan yang semisalnya. Karena namanya itu semua adalah manusiawi, itu semua adalah sifat manusiawi, maka Islam juga memberikan izin. Akan tetapi memberikan batasan 3 hari. Karena pada masa tersebut madonnah, hati itu sudah harus sembuh. Ketika hati itu kesal, berarti sedang sakit, hati. Nah, Islam memberikan jangka tolerir waktu untuk sembuh, yaitu 3 hari. Berarti mafhumnya dalam jangka tersebut kita sudah harus berusaha mengobati hati kita, sudah harus bisa sembuh. Kalau ada hati itu belum sembuh, padahal sebenarnya itu sudah masa yang cukup untuk penyembuhan, berarti itu hati yang nggak normal. Ibaratnya luka itu masa sembuhnya itu sekian hari, kok ternyata itu nggak sembuh, berarti menunjukkan ada penyakit yang lain seperti diabetes dan yang semisalnya. Hati juga seperti itu. Seharusnya luka hati, penyakit hati itu bisa sembuh dalam jangka waktu 3 hari. Karena syariat mengizinkan itu, berarti sebagai dalil bahwasanya 3 hari itu sudah masa yang cukup untuk penyembuhan. Apabila dalam masa tersebut ternyata belum mengering luka dalam hatinya, berarti hatinya diabetes.
Diabetes tidak hanya menyerang badan, diabetes juga kadang menyerang hati, sehingga hatinya lama sembuh. Ketika terluka, ketika tersakiti, sulit untuk sembuh, bahkan bertahun-tahun, bahkan sampai 7 keturunan, waliyadzubillah. Maka kita harus menyesuaikan keadaan kita, harus mengobati keadaan kita supaya sesuai syariat. Kita diizinkan untuk merasa kesal, kita diizinkan untuk merasa benci, kita diizinkan untuk merasa tidak suka, tapi itu ada batasnya, yaitu 3 hari. Sebab kalau lebih dari 3 hari nanti akan membawa dampak yang berat, karena dendam dan kebencian itu semakin lama akan semakin busuk. Seperti luka, semakin lama semakin baik. Luka itu kalau lama nggak sembuh akan semakin busuk. Nah, hati juga seperti itu. Kalau kebencian itu kita simpan lama-lama, semakin lama itu bukan semakin mengering, semakin lama itu semakin busuk. Permusuhan akan semakin terpendam, kebencian itu akan semakin membara di dalam hati. Nah, itu nanti dampaknya akan merusak hubungan, merusak persaudaraan, merusak perkumpulan, merusak semuanya. Makanya ya ikhwah, inilah keindahan syariat Islam. Islam tidak serta-merta memotong dan tidak memberikan izin bagi seseorang untuk meluapkan kekesalannya, dan Islam juga tidak membiarkan hati itu terus-menerus berada di dalam luka. Tapi Islam menyuruh untuk sembuh. Islam adalah agama penyembuhan. Ibaratnya sakit, reaksi hati, reaksi sakit alami. Panas, luka, berdarah, itu alami. Tapi kalau terus-menerus berdarah, terus-menerus terluka, ini berarti enggak alami. Ini enggak sehat. Ini enggak sehat. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan hadis ini. La yahillu lirajulin ay yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Yaltaqiyani fayuridu hadza wa yuridu hadza. Wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Qala wa akhrajahu Muslimun al-mujallad al-ashir bi raqam hadits 1984. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala al-mujallad al-ashir safha 492 aidan haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an ibn Shihab an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ini dihukumi 2 hadis karena beda sahabat walaupun bunyi hadisnya sama. Kalau itu diriwayatkan oleh 2 sahabat maka sudah dihukumi 2 hadis. Ini hadisnya Anas, kalau yang tadi hadisnya Abu Ayyub. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, janganlah kalian saling membenci, tabaghadu, menyimpan bughd, wala tahasadu, jangan saling menyimpan hasad, wala tadabaru, jangan saling membelakangi, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang saling bersaudara. Wala yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa 3 layalin, dan tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar saudaranya karena urusan dunia lebih dari 3 malam. Dan perlu diberikan catatan bahwasannya apabila syariat itu melarang dari sesuatu, maka syariat akan melarang dari sebab-sebabnya. Maka di sini syariat melarang untuk menghajar, untuk memutus hubungan. Oleh karena itu, syariat juga akan melarang dari sebab-sebab yang menimbulkan seseorang memutus hubungan. Karena itu di sini diputus oleh Nabi alaihi salatu wassalam segala sesuatu
yang bisa menimbulkan saudara itu marah kepada kita, bisa menimbulkan saudara itu kesal kepada kita, maka kita nggak boleh melakukannya. Kita nggak boleh melakukannya. Bagaimana Islam menganjurkan bagi kita untuk menjaga ukhuwah, untuk menjaga persaudaraan, maka Islam melarang dan membendung segala sesuatu yang bisa membuat persaudaraan ini retak. Maka apabila melarang hajar, ya segala bentuk sebab-sebab yang bisa menimbulkan orang itu kesal, orang itu saling membenci, ya itu juga terlarang terlebih dahulu. Karena larangan terhadap sesuatu adalah larangan terhadap sebab-sebabnya. Itu kaidah. Larangan terhadap sesuatu adalah larangan juga untuk sebab-sebabnya. Apabila sebabnya dilanggar, maka dialah yang pertama kali mendapatkan dosa. Dialah yang pertama kali mendapatkan dosa, yang menjadikan saudara kita membenci kita, menjadikan saudara kita kesal terhadap kita. Ya kita yang salah terlebih dahulu karena kita yang melanggar haknya. Karena itu Nabi mengatakan la tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tahasadu, jangan saling hasad. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Karena kalau saling membenci, maka akan saling hasad. Kalau saling hasad, maka akan saling membelakangi. Ini sudah. Makanya jadi orang itu yang hatinya bersih. Jadi orang itu yang hatinya bersih, tidak membenci kecuali ada sebabnya yang syar'i. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka syariat melarang dari sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu saling membenci. Makanya melarang jual beli di atas jual beli saudaranya, melarang pelamaran di atas lamaran saudaranya. Semua itu adalah untuk menjaga ukhuwah. Semua itu adalah untuk meninggalkan sebab-sebab hajar. Dan kalau seandainya semua itu tetap terjadi, maka tetap tidak boleh menghajar. Jadi sebabnya juga dilarang, hasilnya juga dilarang. Bukan berarti kemudian kalau sebabnya dilakukan, hasilnya boleh. Enggak. Juga enggak bisa dibalik, hasilnya enggak boleh, sebabnya boleh, juga enggak. Sama, dua-duanya dilarang. Sebabnya juga dilarang, pemicunya juga dilarang, akibatnya juga dilarang. Sebabnya tok juga dilarang, hasilnya tok juga dilarang. Maka seandainya sebabnya itu sudah terlaksana, seandainya pemicunya itu sudah ada, tetap hasilnya juga seharusnya jangan dilakukan. Seandainya kawanmu berbuat jelek kepada kamu, berbuat dolim kepada kamu, tetap kamu juga jangan menghajar. Lebih dari 3 malam. Disebutkan oleh Syekh bin Baz, hadis ini juga mencakup bab-bab kedoliman. Jadi bukan hanya urusan yang sifatnya itu runyam, bahkan sampai seandainya sudah diketahui siapa yang dolim, siapa yang madlum, tetap nggak boleh. Walaupun kita posisi didolimi, walaupun posisi kita jelas-jelas didolimi, ini kita nggak boleh menghajar. Makanya kemarin ketika ada tamu ke sini datang dan tanya tentang masalahnya, apakah dia karena dia didolimi haknya diambil, apakah dia boleh menghajar? Saya bilang tidak boleh, tetap tidak boleh. Bagaimana caranya? Yo, tuntut haknya, datangi, minta hakmu. Kalau memang tetap masih nggak diberikan, ya sudah, kamu boleh menghajarnya 3 hari. Setelah itu nggak boleh. Serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedolimanmu serahkan, hakmu didolimi serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kamu tetap nyapa seperti biasa. Saya nasihatkan seperti itu. Alhamdulillah itu adalah jawabannya Syekh bin Baz. Jadi masalah ini bukan hanya antara orang-orang yang saling mendolimi satu sama lain. Kan ada masalah itu kadang dua-duanya dolim, saling mendolimi, saling balas, saling menyakiti. Ini juga tercakup. Ada juga yang satunya dolim, satunya madlum, jelas satunya gak mendolimi. Ini juga sama, ini juga gak boleh. Yang didolimi juga gak boleh menghajar. Selama itu adalah urusan pribadi, hak manusia, gak boleh.
bagi kita untuk menghajar dan memutus hubungan. Tapi ini berat. Makanya ini agama itu harus dilaksanakan, harus diamalkan. Ilmu bukan cuma variasi, bukan cuma dipelajari, harus diamalkan. Memang berat. Kita didolimi orang, kita diambil hak kita oleh orang, kemudian gak boleh kesal lebih dari 3 hari, ya berat. Tapi itulah, bisa kita periksa kadar kesehatan hati kita. Hati kita adalah hati yang sehat ataukah hati yang diabetes. Kalau udah kena diabetes, apalagi diabetes akut, nggak sembuh-sembuh hatinya. Kalau udah luka, ada yang diabetes kering, nggak terlihat luka tapi dalamannya luka. Waqala Abu Dawud birakam hadis 696 hadatsana Ubaidullah ibn Umar ibn Maisar wa Ahmad ibn Sa'id as-Sarkhasi anna Abu Amr akhbarahum annahu qala hadatsana Muhammad ibn Hilal qala hadatsani abi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li mu'minin ay yahjura mu'minan fawqa thalathin. Nabi SAW bersabda, tidaklah halal bagi seorang mukmin untuk menghajar mukmin yang lain lebih dari 3 hari. Fa in marrat bihi thalathun falyalqahu falyusallim alaih. Apabila sudah berlalu 3 hari, maka hendaknya ia menemui saudaranya tadi dan mengucapkan salam kepadanya. Wajib. Salam untuk memutus hajar hukumnya wajib. Fa in radda alaihi salam faqad ishtaraka fil ajr. Kalau yang satunya menjawab salamnya, ya alhamdulillah, ishtaraka fil ajr, dua-duanya mendapatkan pahala karena sudah kesemuanya sudah selaras untuk berkeinginan baik. Wa illam yarudda alaihi faqad ba'a bil itsm. Kalau yang disalami tadi ternyata enggak balas, enggak jawab, maka dialah yang pulang membawa dialah yang kembali membawa dosanya. Yang penting satunya sudah lepas. Satunya sudah lepas. Zada Ahmadu wa kharajal musallimu minal hijrah. Imam Ahmad riwayat beliau menambahkan dalam riwayatnya Imam Ahmad atau Ahmad di sini adalah Ahmad ibn Sa'id as-Sarkhasi. Zada Ahmad adalah Ahmad ibn Sa'id. Kalau yang lafadznya Ubaidullah tidak ada. Kalau yang lafadznya Ahmad ibn Sa'id as-Sarkhasi ditambahi wa kharajal musallimu, dan dengan demikian yang mengucapkan salam telah keluar dari pemboikotan, telah keluar dari dosa hijrah, dari dosa pemboikotan. Qalat wal haditsu isnaduhu dhaifun, dan hadis ini yang terakhir sanadnya adalah dhaif. Min ajli Hilal ibn Abi Hilal al-Madani walid Muhammad, disebabkan ada rawi yang bernama Hilal ibn Abi Hilal. Haddatsani abi, tadi qala haddatsani abi, dengan anna Aba Amrin akhbarahum annahu qala haddatsana Muhammad ibn Hilal. Ini anaknya. Qala haddatsani abi, dari bapakku yaitu Hilal ibn Abi Hilal. Inilah yang dhaif. Walid Muhammad, orang tuanya Muhammad ibn Hilal. Qala Adz-Dzahabi fil Mizan al-Mujallad Rabi' safhah 317 la yu'raf Hilal ibn Abi Hilal majhul, tidak dikenal. Tafarrada anhu ibnuhu Muhammad ibn Hilal, yang meriwayatkan darinya hanyalah anaknya saja, Muhammad ibn Hilal. Ini namanya majhul ain. Kalau hanya punya murid satu, namanya majhul ain. Wa qad wuthiq, meski demikian dia telah ditautsik, telah ada ulama lain yang merekomendasi. Cuma rekomendasinya enggak ngangkat karena dia majhul ain. Mungkin yang merekomendasi adalah bukan ulama yang pakar, bukan yang tausiknya itu muktabar, sehingga tetap enggak ngangkat derajatnya dari derajat dhaif.
Qala wala ba'sa bi ibqaihi huna lil faedah, namun walaupun dhaif enggak mengapa untuk tetap dibiarkan di sini, bi ibqaihi diabadikan di sini, dicantumkan di sini untuk memberikan faedah karena matanya sahih walaupun sanadnya dhaif, namun matanya sahih karena tadi sudah ada hadis-hadis yang lain yang menguatkan yang senada dengan hadis tersebut. Wa qala al-Imam Abu Dawud raqam hadis 4000 wa 614 haddatsana Muhammad bin Shabbah al-Bazzaz qala haddatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Sufyan ats-Tsauri an Mansurin an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathin faman hajara fawqa thalathin famata dakhala an-nar. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Barang siapa yang masih menghajar lebih dari 3 hari maka kemudian dia mati, maka dia mati masuk neraka. Ini adalah ancaman yang sangat keras. Maka kalau seorang itu merasa dia sekarat atau dia mau meninggal, kok ternyata masih ada masalah dengan si fulan dan si fulan, selama hidupnya dia belum bisa membebaskan boikotnya, maka hendaknya sebelum meninggal hendang segera minta maaf atau hendang segera dibuka. Itu adalah kesempatan terakhir. Tapi jangan kemudian ya kalau gitu nantilah, kalau pas mati aja, pas mau mati saja tak buka hajarku. Ya kalau kamu pas sempat, kalau nggak sempat, itu adalah kesempatan terakhir. Ya kalau pas sempat, kalau enggak, maka ini adalah dosa besar karena diancam dengan neraka. Fama tadakhalan nar. Wal haditsu sahihun, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Wa qala al-Imam Muslimun al-Mujallad ar-Rabi biraqam hadis 1987 haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas fima quri alaihi, dari Imam Malik dalam riwayat-riwayat yang beliau dibacakan. Jadi riwayatnya beliau tapi bukan beliau yang membacakan, muridnya yang membacakan, kemudian beliau mengiyakan, ya itu riwayat saya. Itu namanya fima quri alaihi. Riwayat-riwayat beliau yang bukan beliau sendiri menyampaikannya tapi muridnya. Fima quri alaihi, dibaca di depan beliau. Jadi riwayat-riwayat beliau kemudian beliau mengiyakan, itu namanya fima quri alaihi. Beliau meriwayatkan dari an Suhailin an abihi, dari Suhail dari bapaknya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Pintu-pintu surga akan dibuka pada hari Senin dan pada hari Kamis, di mana pada 2 hari tersebut adalah hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan akan diangkat pada hari tersebut, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan soleh akan dicintai oleh Allah, semakin dicintai pada 2 hari tersebut, sehingga pintu-pintu surga juga dibuka secara hakiki, dan juga artinya adalah pada hari tersebut dimudahkan amalan-amalan soleh. Fayughfaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'a, maka akan diampuni bagi seorang hamba yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Diampuni pintu taubat, pintu surga ada 8. Semuanya ditutup kecuali pintu taubat senantiasa dibuka. Nah, pada hari Senin dan pada hari Kamis semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu surga semuanya dibuka oleh Allah. Maka akan diampuni, diperiksa oleh Allah amalan-amalan hamba. Akan diampuni bagi hamba yang tidak berbuat syirik, illa rajulan, kecuali seseorang kanat bainahu wa bain akhihi syahna, kecuali seseorang yang memiliki permusuhan, dendam yang terselubung antara dia dan saudaranya. Fayuqalu andiru hadaini hatta yastaliha, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau yang ini tunggulah
untuk dua orang ini sampai mereka berdua mau berdamai. Andiru hadaini hatta yastaliha, tunggu dulu untuk dua orang ini sampai mereka mau berdamai. Andiru hadaini hatta yastaliha, tunggulah keduanya sampai mereka berdamai. Maka ini hukuman yang sangat berat. Kita itu butuh untuk diampuni dosa-dosa kita. Lah kok ternyata terhalang hanya gara-gara masalah seperti masalah-masalah sepele menghambat pengampunan dosa kita setiap hari Senin dan hari Kamis. Ya enggak balen, kalau kata orang Sumatera enggak balen, enggak sumbut. Masalah yang diperebutkan, masalah yang dipertikaikan cuma masalah-masalah sepele. Duit-duit kricik, uang-uang recehan, masalah-masalah yang sepele kemudian menjadikan dosa kita terhambat, enggak terampuni. Kerugian yang sangat besar. Ini namanya orang yang enggak tahu maslahat dirinya. Demi hawa nafsu, demi ego, demi syahwat, kemudian kita harus terhalang dari ampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah membuka hal itu pada hari Kamis, hari Senin dan hari Kamis. Kemudian kita termasuk orang-orang yang tertangguhkan untuk diampuni gara-gara masalah-masalah sepele. Betapa kita butuhnya kepada ampunan ini. Jangan sampai dosa-dosa kita terus menumpuk. Ini seandainya diampuni setiap Senin Kamis saja belum tentu membersihkan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita ini loh dibersihkan tiap Senin Kamis, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu belum tentu bersih, belum menjamin bersih. Apalagi kalau enggak diampuni, apalagi tiap Senin Kamis enggak diampuni oleh Allah, tambah numpuk seberapa sudah. Maka ini adalah kerugian yang sangat besar yang didapati oleh seorang yang menghajar, seorang yang saling memutus hubungan tanpa hak. Qalat wal hajru bi ghairi haqqin lahu mafasidu, dan hajar memboikot tanpa hak memiliki beberapa mafsadah, memiliki beberapa kerusakan. Minha, diantaranya yang pertama, annahu min kabairidz dzunub. Yang pertama, dia adalah termasuk dosa besar. Menghajar ini termasuk dosa besar karena tadi ancaman-ancamannya banyak. Wa taqaddamat dalilu ala dzalik. Telah terdahulu dalil tentang hal itu. Ini adalah kerusakan yang parah, dosa besar. Seorang melakukan dosa besar sehingga dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa besar ini enggak bisa diampuni dengan amalan-amalan soleh. Dosa besar harus taubat. Dosa besar harus taubat. Atsani, yang kedua, annahu sababun li adami ghufrani dzunub. Itu adalah termasuk sebab tidak diampuninya dosa. Karena bisa jadi dosa-dosa yang lain itu ya dosa-dosa di sekitarnya. Dosa-dosanya yang lain itu bisa jadi adalah dosa-dosa di sekitar hajar ini. Ghibah, namimah, kebencian, semua itu dosa-dosa di sekeliling hajar ini. Dosa-dosa yang berkaitan ini. Jadi enggak diampuni juga. Wa taqaddamat dalilu ala dzalik, dan telah terdahulu dalilnya. Asal itu yang ketiga, annahu khutwatun min khutuwatis syaitan. Ini adalah langkah dari langkah-langkah syaitan. Wa qad nahana Allahu azza wa jalla an ittiba'i khutuwatihi, dan Allah telah melarang kita untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Faqala wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti dan menuruti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Musuh kok diikuti? Ya akan dihancurkan, akan dibinasakan. Musuh akan mengajak kita kepada kebinasaan kita. Ya jangan diikuti. Kita akan binasa kalau mengikuti musuh. Qalat wasyaitanu la ya'muru bi khairin. Setan enggak mungkin memerintahkan keburukan. Walakinnahu ya'muru bis-su'i wal fahsya. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Akan tapi syaitan akan memerintahkan kepada keburukan dan kekejian. Wa yas'a bainan nasi fit tahrish, dan akan berusaha menebar tahrish, menebar adu domba di tengah-tengah manusia. Bainahum,
Kama rawal Imam Muslimun min hadits Jabir, sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Jabir, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, inna syaitana qad aisa an ya'budahul musalluna walakin fit tahrishi bainahum. Sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang menegakkan salat, dalam riwayat fi jaziratil Arab, di jazirah Arab. Karena setan melihat pesatnya perkembangan agama Islam, sehingga setan putus asa untuk mengembalikan mereka menjadi para penyembah berhala, menjadikan mereka para penyembah syaitan, para penyembah berhala. Ini setan sudah putus asa. Tapi ada cara yang lain. Walakin fit tahrishi bainahum, akan tetapi setan menghancurkan mereka dari cara yang lain, yaitu dengan cara mengadu domba. Maka permusuhan antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain tanpa hak, permusuhan yang bukan didasari karena agama, ini adalah langkah-langkah syaitan. Ini adalah programnya syaitan untuk membinasakan manusia. Fal hajru bi ghairi haqqin fitnatun syaitoniyatun, maka hajar, memutus hubungan tanpa hak, ini adalah termasuk fitnahnya syaitan, termasuk fitnah syaitoniyah. Ar-rabi'u, yang keempat, qat'ul arhami idza kana al-mahjuru qariban. Memutus hubungan ini juga akan menjadikan arham, rahim ini terputus, memutus silaturahim. Jika yang dihajar, jika yang diputus adalah kebetulan adalah kerabat. Waqat'ur rahimi minal kabair, dan memutus hubungan rahim termasuk dosa besar. Di sini ada faedah, para ulama berselisih batasan keluarga yang wajib untuk disilai, disambung. Pendapat yang pertama, keluarga yang wajib disambung adalah keluarga yang menjadi mahram, yang tidak boleh dinikahi. Itulah yang seandainya beda jenis maka dilarang untuk menikah dengannya. Itulah yang wajib untuk disilai, untuk disambung. Ayah, ibu, saudara, kandung, paman, bibi, kakek, nenek, anak, cucu, itulah yang wajib untuk disilah, enggak boleh memutus hubungan, wajib disilai. Pendapat yang kedua, seluruh kerabat, seluruh keluarga wajib untuk disilai. Dan pendapat yang pertama itulah yang insya Allah lebih kuat. Pendapat yang pertama adalah lebih kuat, berdalil dengan larangan mengumpulkan dua saudari. Gak boleh menikahi dua wanita yang sekandung. Mengumpulkan antara wanita dengan mahramnya, gak boleh dinikahi dua-duanya. Bagaimana sisi pendalilannya? Karena kalau dinikahi antara saudari dengan saudarinya, dua-duanya dijadikan sebagai maduan, maka ini akan menimbulkan qat'ur rahim, memutus rahim. Akhirnya kita akan memutus hubungan kakak dan adiknya, atau seorang wanita dengan bibinya, nggak boleh mengumpulkan wanita dengan bibinya, juga nggak boleh menikahi wanita kemudian menikahi juga bibinya, ini nggak boleh. Atau menikahi juga ibunya, nggak boleh. Menikahi anaknya juga nggak boleh. Pokoknya mahramnya nggak boleh dikumpulkan. Karena apa? Karena akan menimbulkan qat'ur rahim. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk mengumpulkan dua wanita yang bukan mahram, berarti artinya kita boleh memutus, menjadikan mereka berdua putus rahim. Karena demi maslahat yang lebih besar, yaitu maslahat menikah. Kalau wanita dengan sepupunya boleh digabung, boleh dinikahi dua-duanya. Lah kan otomatis dia dengan sepupu
kan akan putus rahim, akan tengkar, nggak akan damai. Nah, berarti menunjukkan bahwasannya kita dengan sepupu itu ndak harus menyambung hubungan, nggak harus silah, nggak harus menjalin silaturahim. Itu dalil pendapat yang pertama. Walaupun tetap disunnahkan. Ini bahas wajib menyambung. Kalau masalah sunnah, maka semua sepakat untuk menyambung dan dianjurkan untuk menyambung rahim semuanya keluarga. Tapi yang wajib itu loh. Yang wajib itu loh yang dibahas di sini. Jadi misal kita dengan seandainya kita punya paman, kemudian paman tadi punya istri, maka enggak wajib untuk disilai. Atau kita punya bibi, kemudian bibi tadi punya suami, juga enggak wajib disilai. Boleh diputuskan apa? Karena bukan mahram, karena bukan mahram. Walaupun tetap dianjurkan untuk menyambung. Karena pendapat yang pertama ini berdalil kalau seandainya wajib untuk menyambung rahim seluruh kerabat, maka kita semua adalah kerabat. Kita semua anak Adam adalah kerabat. Karena pasti dirunut terus ya pasti ada hubungan darah. Maka itu batasan mana keluarga itu yang wajib disambung adalah yang bermahram dengan kita, yang bermahram. Adapun yang enggak bermahram seperti ipar, ini tidak wajib untuk menyambung. Nah, ini bahayanya apabila kita menghajar, kebetulan yang dihajar itu adalah kerabat kita, kerabat mahram atau kerabat dekat, maka ini dosanya double. Dosa hajar secara umum dan dosa qat'ur rahim, dosa memutus hubungan rahim. Wa qat'ur rahimi minal kabair, dan memutus rahim sendiri itu sudah termasuk dosa besar. Maka dosanya double, dosa hajar dan dosa qat'ur rahim. Qala ta'ala fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah kiranya kalian, jika kalian itu berpaling dari agama Allah, kalian hanya akan berbuat kerusakan di muka bumi dan kalian akan memutus hubungan. Makanya ada dosa besar karena digandengkan dengan ifsad, merusak di muka bumi. Ulaikal ladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absar. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah sehingga Allah mentulikan telinga mereka dan membutakan mata-mata mereka. Oke, Pak? Tayyib, insyaallah sampai di sini dulu. Semoga ilmu yang kita baca ini bermanfaat bagi kita, bukan hanya kita pelajari, juga berusaha untuk kita amalkan. Karena hadis-hadis seperti ini sudah lewat entah berkali-kali di telinga kita, namun pengamalannya Allahul musta'an. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.